Konghucu yang kami hormati dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Wei De Tongtian, kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa lagi hari ini Selasa 5 Maret 2024, Nonglik, Konglik 2575, Cenye, Ese Mimbar Agama Konghucu, kerjasama TPRI Pemersatu Bangsa, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Sumatera Utara dan Medan, dengan topik korelasi Qingming dalam perspektif agama Konghucu. Nah, marilah kita panjatkan doa sebelum kita yang akan dibawakan oleh JS Hendra. Sebelumnya kita akan membacakan doa. Sebelum kita membacakan doa, marilah kita melantunkan kidung. Ya. Baik, terima kasih kepada MC kita, Tauchin Jenges Chan, turut juga hadir Tauchin Laksmi. Saya JS Hendra akan membawakan doa. Saya selamat siang para pemirsa TVRI, baik yang studio maupun dimanapun berada. Doa saya akan bawakan menurut agama Konghucu, kehadirat Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia, dengan bimbingan rohani Chi Seng Kong Je, penyertaan para senmin dan restu segenap leluhur cincai. Puji dan syukur kami naikkan, Tian berkenan kami berhimpun bersama pada hari Qingming yang gilang gemilang dan suci ini. Kami laksanakan upacara pengenaan dan penghormatan para arwah, leluhur, orang tua maupun saudara kami yang telah mendahului kami. Kami panjatkan doa, semoga Tian berkenan menerimanya dan cahaya kemuliaan kebajikan, sehingga damai, tentram, dan abadi boleh bersertanya. Diperkenan pula kami naikkan hormat kepada yang kami hormati malaikat bumi, Fute Chengsen, yang selalu menjadi perawat bagi kehidupan di semesta alam dan di atas dunia ini, atas segenap kasih dan yang telah diberikan pada kehidupan di muka bumi ini, maupun bagi para arwah, leluhur, orang tua maupun saudara kami yang telah mendahului itu. Penghormatan ini boleh menjadi pendorong semangat bagi kami untuk selalu berperilaku luhur dan mulia, sebagaimana Tian firmankan pada makna nama yang kami hormati, Fute Chengsen, bahwa kebahagiaan, rahmat, serta kebajikan adalah merupakan kesatuan kemanunggalan yang tak terpisahkan. Para arwah leluhur, orang tua dan saudara kami yang telah jauh, pada hari Qingming, hari yang gemilang dan suci ini, terimalah hormat kami. Kami kenangkan bersama masa-masa lampau para leluhur yang telah mendahului kami sebagai peletak dasar peradaban dan penerus kehidupan ini. Kami yakin segala hal yang mulia telah terbit dan kebajikan, berbuah dan pengorbanan dan pengabdian para leluhur. Kami hayati pula ayat suci yang tersurat dalam kitab Sabda Suci Lunyi. Chengce berkata, berhati-hatilah pada saat orang tua meninggal dunia dan janganlah lupa memperingatinya. Sekalipun telah jauh, dengan demikian rakyat akan kembali tebal kebajikannya. Nabi Kongce bersabda, kalau aku tidak ingin sembahyang sendiri, aku tidak merasa sudah bersembahyang. Sungguh hal ini patut dan wajib kami berkenan, kami hayati dan kami suri teradani, hingga menjadi pedoman dan teguh dalam iman dan menghadapi
tantangan dan segenap kewajiban hidup. Saat ini semuanya kami sajikan dengan setulus hati dan sepenuh kebajikan akan persembahkan dan penyataan bakti kami. Semoga semua ini para leluhur berkenan menerimanya sebagai penyataan hormat dan kenangan suci kami. Kami yakin Tien telah berkenan memberi tempat yang damai dan abadi bagi para leluhur dan saudara yang telah mendahului kami. Cincai, dipermuliakanlah, serba dan sujud kehadirat Huang Tien Santi. Semoga dijauhkan hati kami dari segala kelemahan dari sifat keluh gerutu kepada Tien. Dengan sesal penyalahgunaan terhadap sesama, senantiasa tekun belajar hidup benar dan tempat rendah ini terus maju tinggi, menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakni Huang Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan ini. Maha besar Tien semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang Ti Sang Tien, Wei Te Tong Tien, Sancai. Selesai. Nah, pemirsa yang saya muliakan, saya Tao Chin Denjesan sebagai MC sore ini bersama narasumber tokoh agama Konghucu yang sudah hadir di tengah kita, yaitu Tao Chin Lasmi dan JS Hendra, akan bersama kita 1 jam ke depan membahas tentang korelasi Qingming dalam perspektif agama Konghucu. Baiklah, mari kita sapa narasumber kita, Tao Chin Lasmi dan JS Hendra. Apa kabar hari ini? Ya baik, Tao Wei Te Chin. Tong Tien. Xian Yu Ite. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, nah mari kita memulai pembicaraan kita. Dan saya akan memulai pembicaraan ini kepada Tao Chin Lasmi ya. Nah, sebentar lagi kan kita akan memasuki ya Qingming ya. Kan banyak orang tua, orang dewasa dan anak-anak ramai itu kumpul. Bisakah Tao Chin Lasmi menjelaskan apa itu Qingming dan Qingming itu? Oke, baik pemirsa, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai Qingming itu apa sebenarnya. Nah, Qingming itu adalah sebuah tradisi Konghucu kita yang di mana saudara-saudara kita yang merantau jauh di mana perantauan gitu, dia pada saat Qingming ini mereka akan kembali untuk memberikan hormat kepada orang tua mereka yang telah meninggal atau leluhur mereka. Nah, saya akan memperjelas lebih intinya lagi. Itu Qingming itu adalah Qi yang kelima dari Si Jie Qi. Nah, itu adalah perhitungan waktu atau masa yang tercatat di atau dinamakan dengan 24 solar term. Nah, itu di dalam perhitungan sistem kalender itu yang terjadi pada saat Masehi, bertepatan itu jatuhnya biasa Qingming itu di antara tanggal 4 atau 5 April di setiap tahunnya. Nah, pas kebetulan di tahun ini kita melakukan Qingming itu jatuh pada 4 April di 2575 Gongzili. Nah, kalau di tahun lalu kita Qingming itu jatuh pada tanggal 4 April. Nah, 2574 pada saat itu Gongzili. Nah, pada saat itu kenapa kita bisa melakukan Qingming? Nah, itu adanya tuh saat matahari pada pas di garis khatulistiwa. Nah, saat itu di garis khatulistiwa itu kan cuaca pada saat Qingming itu biasanya itu kan sangat terik sekali dan panas sekali. Nah, pada saat itulah kita akan melakukan Qingming untuk berlaku bakti, memberikan persembayangan kepada leluhur kita atau orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah, kita di sini ada sedikit cerita. Nah, itu kita akan melaksanakan ibadah besar. Nah, Tapai Jusien. Nah, itu kepada Tuapai, Walange Chosien, aslinya itu kita reunian dengan keluarga dari perantauan di seluruh penjuru gitu yang pulang ke desa atau daerah masing-masing untuk melakukan persembayangan ya, Tao Chin Denges. Nah, di saat itu matahari melewati khatulistiwa. Nah, itu Taiyang berada di saat khatulistiwa itu
makanya berhadapan dengan leluhur kita. Nah, dan itu saat itu ada sebuah cerita. Li Ji itu di dalamnya kita memberikan ada sebuah yang namanya Yueling. Nah, Qingming adalah hari pertama setelah Chunfen. Nah, sebelum datangnya Qingming itu di awalnya sebelum itu kita memberikan namanya itu adalah Chunfen. Nah, apa itu Chunfen? Chunfen itu adalah pada saat Jichun, bulan ketiga musim semi. Nah, dari 24 solar term. Nah, itu berarti kita Qingming itu artinya tuh bersih, terang. Nah, menunjukkan pada saat itu matahari bersinar bersih dan terang, bersinar hangat. Nah, peralihan dari musim semi menuju musim panas yang sangat menyengat. Makanya setiap kita ke sembahyang kuburan itu, nah sangat terik sekali matahari, benar ya. Nah, kita sangat gerah sekali ya, menyengat itu mataharinya pas di garis khatulistiwa. Iya, panas sekali itu. Sampai kadang-kali kita berkeringat, terasa berkeringat sekali. Ya. Itu satu badan semua basah semua. Nah, itulah. Nah, di Li Ji itu menuliskan ada seorang yang namanya Sa Jichun, itu namanya Tianzi, itu Tianzi Wang, itu kaisar. Nah, berdiam di kanan itu. Nah, itu saat itu sebuah kuil Qing yang nama pendopo di timur Biu besar itu. Dia ada seorang namanya Qing Wang. Nah, dia melakukan persembahan kepada Xianti, raja pendahulu saat itu. Nah, atau leluhur Huangti, serta menaikkan doa berharap panen berlimpah. Menurut saya itu kenapa kita bisa adakan itu. Nah, mereka ada melakukan doa agar panen mereka itu berlimpah gitu, berlimpah ganda. Nah, spirit ini menjadi persembayangan kuburan. Nah, berarti sadranan dilengkapi iman. Nah, itu Qian, berarti Qian Kun itu Tianti, di mana Bo atau Po jasad kembali ke tanah atau ke bumi, ke Ti gitu kan. Nah, biasanya kita bisa menyebutkannya itu Amininah. Itu adalah jiwa, nyawa, dan terdapat roh atau arwah. Nah, di dalam tersebut. Nah, dikaitkan dengan peribadahan terhadap Sansen. Nah, biasanya kita bilang ya Suasien itu ya, karena kita pada saat itu saumu kepada di makam di kuburan zaman itu ada berada di atas gunung. Nah, biasanya maka peribadahan ini kuburan ada persembayangan pada Fusen. Ya, kita berada pada Fusen. Nah, Fusen itu apa tuh? Hauto itu kan biasa kita ada kan kalau di kuburan itu di sebelah menghadap ke depan itu di sebelah kiri bawah itu kan kita ada sebuah hauto. Nah, itu apa, dewa tanah itu? Iya, dewa bumi itu ya yang harus kita memberikan sembah ya pada kuburan. Berarti minta izin ya? Iya, minta izin dari itu untuk kita apa ya. Nah, terus keduanya itu menunjukkan kepada malaikat bumi kita. Nah, malaikat bumi itu kita dianggap seorang pria, makanya dia berada di sebelah kiri dari kuburan itu. Nah, itu yang biasa ada sebuah kecil itu ya, yang biasa kita menancapkan, memberi sembahan, memberikan tancapan hio atau dupa itu terlebih dahulu ya, sebelum kita menyembah kepada orang tua kita, mendiang orang tua kita atau leluhur kita. Iya, meminta izin dari beliau dulu. Nah, di Li Ji itu juga hanya ada kita sebut itu pada matahari melewati khatulistiwa itu kan sangat menyengat dan sangat panas sekali. Nah, itu pada saat itu kita akan melaksanakan ibadah besar kehadapan leluhur kita. Nah di catatan itu tidak disebut dengan itu ibadah kuburan atau di makam kita. Nah, penyebutan peribadahan atau persembayangan Qingming biasanya itu tepat kita dibuat itu di 24 solar term. 20. Yang 24 solar term kita sebut itu karena saat itu kan matahari itu berada di garis khatulistiwa. Iya, benar. Makanya itu kita sebut dengan 24 solar term. Nah, itu kan yang tepat dengan ibadah leluhur Qingming. Pada itu Qingming merujuk pada waktu pelaksanaan terhadap itu kita ada sebuah cerita itu mengenang itu sebuah satria yang bernama Ji Zhetui. Nah, pada saat itu Ji Zhetui itu yang setia kepada Kongzi, Nabi Kongzi kita.
Nah, beliau itu melakukan pengasingan rela mengiris daging pahanya itu. Wow. Dia mengiris daging Berkorban pahanya, ya? iya berkorban, Wah. berkorban untuk Nabi Kongzi ini mengiris daging pahanya itu kan memberi makan junjungannya. Nah, junjungannya itu kembali berhasil menjadi raja. Nah, menjadi Jin Wen Kong. Nah, namanya Jin Wen Oh, Kong. gitu. Nah, pada saat itu. Nah, itu pada saat 636 sebelum Masehi terjadinya. Ya. Nah, dia lupa akan pengorbanan Chi Cetui ini terhadap Jin Wen Kong ini. Nah, pada mengasingkan diri dan tinggal bersama ibunya di atas gunung. Nah, gunung itu dinama dengan Mienshan. Nah, gunung itu kenapa kita menamakan Mienshan? Nah, gunung itu kita tampaknya sangat lembut sekali. Oh gitu. Seperti kapas gitu. Oke, nanti kan kita akan sambung kembali. Oke. Oke, pemirsa, kita akan semakin seru ya ini pemirsa. Jika ingin bertanya bisa silakan menghubungi nomor telepon 081 161 00386. Dan bagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, namun sebelum kita lanjut pertanyaan ini yang lebih seru ini, kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Nah, pemirsa, kita kembali lagi, kita berbincang-bincang dalam acara korelasi Chengbing dalam perspektif agama Konghucu ya. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada JS Hendra dulu ya sebelum Tau Chin Lasmi melengkapi ya. Mengapa ya Chengbing atau Chenming itu selalu dilaksanakan umat Konghucu setiap tahunnya? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih MC kita, Ya. Pak Tau Chin Genghis Khan. Ya. Pertanyaan tadi mengenai mengapa Chengbing selalu dilaksanakan umat Konghucu setiap tahunnya. Chengbing itu sendiri merupakan acara tahunan orang-orang Tionghoa di seluruh penjuru dunia yang mana bersembayang berziarah ke makam leluhur setiap tahunnya. Jadi ada 3 poin penting dalam acara Chengbing ini. Yang pertama itu adalah berbelaku bakti. Berlaku bakti kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, Ya. kemudian saudara-saudara kita yang telah tiada, keluarga terdekat kita, yang kita mengenang kembali masa-masa lalu. Masa lalu ya. Nah, yang kedua yaitu keberuntungan. Dari kita berziarah, kemudian kita berbakti pada orang tua, mengenang kembali masa-masa dahulu bagi kakek nenek kita atau keluarga terdekat kita yang telah tiada. Kita percaya bahwasanya setelah kita melakukan ziarah ini akan membawa faktor keberuntungan bagi Ya, kita. berkah ya. Berkah atau Yang mendapat ketiga itu pahala baru ya, berkah. Pahala ya. biasanya Jadi ya. yang ketiga ini berkah bagi kita. Oh ya. Nah, Itu sumber jadi utama berkah, ya mungkin ya. ya kita ada yang meyakini bahwasanya setelah kita berziarah Ya. akan membawa berkah berlimpah bagi Oh. keluarga kita. Mungkin Oke. 3 poin penting ini mengapa Chengbing itu selalu dilaksanakan oleh orang-orang Tionghoa di seluruh penjuru dunia yang mana berasal dari Tiongkok sana, kemudian dilakukan perubahan terus-menerus dari generasi ke Sampai sekarang ini ya. sampai di Indonesia ini. Mungkin begitu. Berarti sampai Oke. ke cucu ya, Iya, ke cucu, sampai ke cucu cicitnya kita. itu Iya, regenerasi panjang. dari orang tua, dari leluhur kita udah diturunkan Iya. itu Iya. berarti udah diharuskan ya, berarti kita. Diharuskan ya, Iya, jadi diharuskan. kewajiban jadinya ya. Kewajiban Ya, jadi jadi kita. menghormati nenek moyang kita. Iya. Gitu. Oke, kita akan kembali lagi, mungkin bisa dijelaskan lebih sedikit penjelasan yang tadi. Oh, mengenai tentang Chengbing itu ya, Ya, cerita mungkin mengenai orang Chi lain Setu yang itu. belum Iya. lebih tahu ya. Nah, mungkin itu Chi lebih- Setu itu melakukan pengasingan. Nah, pengasingannya itu bersama ibunya. Nah, bersama ibunya di sebuah gunung. Gunung itu namanya Mienshan. Oh, Ya, kenapa disebut dengan Mienshan? Nah, gunung itu tampaknya seperti sangat lembut sekali, seperti sebuah kapas gitu. Makanya diberikan namanya menjadi Mienshan. Nah, mereka dengan ibunya mengasingkan diri. Nah, ketika si sang raja ini, karena ini Chi Setu ini kan mengorbankan, mengiris, rela Dagingnya. mengiris ya daging pahanya itu untuk menjadikan sebuah persembahan. Wah. Nah, sekarang sang rajanya di awalnya itu tidak tahu, maksudnya tidak menyadar diri bahwasannya dia mengorbankan Dari dagingnya dagingnya sendiri ya? itu Wah. sendiri.
untuk negaranya ini. Nah, terakhirnya itu dia mengasingkan diri bersama ibunya itu di Miensan. Miensan. Nah, pada saat itu sang raja ini kecarian Cisetui ini, mencari Cisetui ini kemana-mana, tidak mendapat berita dari beliau. Nah, pada saat itu dia juga memberikan perintah kepada seluruh anggotanya untuk mencari juga. Nah, pada saat itu dia mencari, memberikan berita-berita maksudnya menggantungkan Di berita-beritanya di mana-mana ada di itu ya. di tempat negara yang dia Kuasai ya. kuasainya itu, di kerajaannya itu kan. Tapi Cisetui ini tidak keluar juga. Oh, tidak Keluar, nampak. tidak tampak juga. Iya. Nah, si sang raja ini juga terakhir geram sekali, merasa geram sekali kenapa beliau masih tidak muncul juga. Saya sudah menyebarkan ya. selebaran sampai Selebaran, kemana-mana ya. ya. Nah, pada saat itu, si sang raja ini, Huangti ini kan, adipatinya ini, menyuruh anggotanya itu untuk membakar gunung ini. Wow. Nah, membakar gunung ini. Nah, gunung ini terbakarlah ya kan, tanpa sadar oleh raja ini dan kelalaiannya itu kan, membaca syair yang sudah ditulis oleh Cisetui ini terhadap dia. Dia baru menyadarkan diri, tapi saat itu sudah terlambat karena dia sudah mengerahkan anggotanya itu untuk membakar hutan dan gunung ini. Nah, setelah gunung dan kebakaran itu apinya sudah meredup ya. Nah, di saat itulah mereka menemukan Cisetui dengan ibunya itu saling merangkul. Merangkul sudah terpanggang, udah terbakar mati. Nah, pada saat itu merangkul ibunya telah gosong, ya, digosong menjadi abu. Nah, peristiwa ini kemudian diperingati, untuk kita ini tidak menyalakan api seharian. Dari pagi sampai malam itu tidak boleh menyalakan api. Api pun nggak boleh. Tidak boleh. Dari sana juga kita seharian itu dianjurkan untuk memakan makanan yang dingin. Dingin. Karena kenapa? Karena kita kan tidak boleh menghangatkan apapun, tidak boleh menyalakan api. Nah, kita dianjurkan untuk memakan makanan dingin. Ya, kita memakan makanan dingin, memasak makanan itu tidak boleh. Nah, terkait dengan Qingming itu, adanya cerita ini. Mengapa Qingming itu ada? Gitu. Terkait dari cerita ini. Seru ya. Seru sekali ya. Nah, oke, baik, kita kembali kepada MC ya. Oke, terima kasih. Nah, kita akan memberi pertanyaan ya kepada Hendra ya, JS Hendra. Kapan umat kita melaksanakan Qingming itu atau Qingming itu? Itu kan biasa ada sebagian yang tahu ya, ada yang sebagian kurang tahu. Mohon dijelaskan coba. Baik, terima kasih MC kita, Tausin Jengeschan. Kapan umat Konghucu merayakan Qingming atau ziarah ke makam leluhur? Itu biasanya jatuh pada tanggal 4-5 April setiap tahunnya. Akan tetapi bisa dirayakan 10 hari sebelum hari H atau hari Qingming, atau sesudah 10 hari atau 10 hari ya, sebelum dan sesudah hari H atau hari Qingming itu sendiri. Jadi ini fleksibel bagi umat Konghucu di seluruh penjuru dunia. Kapanpun boleh berarti. Ya, disesuaikan dengan waktu dan jadwal. Jadwal ya. Mungkin, ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin ya sebentar lagi kita akan merayakan ya. Mungkin bulan depan, 3 minggu ke depan, tepatnya 4-5 April ya. Ya, kita akan merayakan ziarah ini ke makam leluhur kita. Yang biasa kita sembahyangin itu apa aja biasa itu kalau di Qingming itu? Biasanya persembahan itu bisa disesuaikan dengan kesukaan dari leluhur kita. Kadang kita persembahan bisa dengan makanan, ada yang dupa, kue-kue. Ada persembahan yang spesial nggak kalau biasa untuk persembahan Qingming itu biasanya apa gitu? Kalau bagi kita umat Konghucu itu, mana tahu ada yang kita kurang tahu gitu. Beberapa di negara lain ada sih, tergantung, ada beberapa dari masing-masing negara ya. Kan penduduk beberapa ini penjuru dunia, kita ketahui umat Konghucu ada seluruh dunia. Jadi ada persembahan, mungkin yang pada umumnya itu tadi makanan. Apakah yang bernyawa itu boleh disembahkan atau yang lain halnya mungkin? Ada beberapa kriteria dari laut, air, udara. Ada beberapa kriteria mungkin ada di kitab itu, ada di kitab
dijelaskan Rinci. semua lebih Oke. detail. Nah, Mungkin saya itu. akan kembali lagi pertanyaan kepada Tauchin Lasmi ya. Oke. Apa peranan Qingming atau Chenming bagi umat Konghucu di mana kegiatan Qingming itu sudah berjalan 13 abad ya lamanya? Bisakah Tauchin Lasmi menjelaskannya itu? Nah, peranan Qingming atau Qingming itu yang pertama itu adalah terjadinya silaturahmi, Iya. silaturahmi yaitu ya dalam sebuah keluarga. Nah, dengan sanak saudara kita yang dari di luar seluruh penjuru itu kan semua kepada pulang semua. Ya, Berkumpul pulang ya. Nah, semua ya, berkumpul kumpul ya. kembali. Nah, Biarpun jauh ya. yang jauh. Nah, Tetap pada ada saat kebahagiaan. itu kan wah sangat ramai sekali yang jauh-jauh yang setahun sekali atau dua tahun sekali baru pulang. Nah, saat itu kita Berkumpul berkumpul ya. ramai. Nah. Itu sangat Hubungan jadi ramai dekat ya. ya. Dia kembali berkumpul, kita biasanya sebutnya juga reunion keluarga Reuni ya pada keluarga, saat itu iya. ya. Nah, berkumpul kembali dengan keluarga. Nah, itulah namanya reunion keluarga. Nah, di sana kita ada menjalin sebuah persatuan dan kesatuan dalam keluarga itu terjaga. Nah, jadi kan semakin dekat kan, berarti kita tidak jauh walaupun mereka udah jauh pada saat masa seperti Qingming ini kan pulang kembali. Nah, kita punya Mempererat ya. Mempererat, keluarga kita ya. tuh makin erat juga. Erat juga Ya, walaupun mereka udah jauh kan, nah erat kembali. Nah, orang tua juga selalu meneruskan laku bakti terhadap anak-anaknya dan dari anak-anaknya meneruskan kembali kepada anak mereka, kepada Turun-temurun cici-cicitnya ya. turun Oh, gitu temurun. lah, iya, Nah, pada saat itu turun-temurunnya. ya. Apakah ini juga sebagai suatu kegiatan saklar? Maksudnya kegiatan tiap tahunan yang dilakukan gitu? Ya, benar sekali. Nah, Qingming ini kan memang kita tradisi ya dari Tradisi. Konghucu. Nah, umat Konghucu itu terjadinya itu kan setahun sekali. Setahun sekali. Nah, setahun sekali. Nah, para saudara itu kita kan memberikan menghormat kepada leluhur kita. Nah, memberikan akan laku bakti, berbakti terhadap mereka. Makanya kita kan harus ke sana, ke kuburan mereka untuk memberikan Oh, itu berarti persembayangan. seperti Iya, kita harus menyembah. wajib ya, wajib sebagai itu kewajiban iya, pasti penghormatan kita terhadap anak ya mereka. melakukan Nanti itu ini. kan berarti ada pahalanya terhadap kita Pahala juga, ya, pahala kebaikan ya. memberikan kebaikan, Ada Ya, berkah. berkah. jadi orang itu keberuntungan. datang itu ke Keberuntungan. dalam apa persembayangan itu Ya. berarti mengharapkan itu suatu Ya, benar. keberkahan ya nanti Benar. bagi Ada kita keberuntungan, mungkin Keberuntungan, terhindar dari kesehatan, musibah. ya, bagi kita semua Iya. ya. Oke, Gua mimiknya, tak I break a bit. boleh. Langsung kok ada. Ada yang bisa disimpulkan lagi mungkin? Oh, nah itu yang- kan di dalam Qingming itu biasanya itu kan ada sebuah cerita lagi. Cerita lain itu pendirinya adalah dari dinasti Ming. Oh, Nah, di dinasti dinasti Ming. Ming ada sebuah cerita. Nah, ini kaisarnya bernama Hongwu. Oh, Hongwu ya. Zhu Yuanzhang itu kalau nama lebih terkenalnya itu disebut dengan Zhu Yuanzhang. Nah, itu pada saat itu 1328 sesudah Masehi. Sesudah Nah, itu di saat dinasti Ming Chao. Chao. Nah, itu dia mencari makam orang tuanya itu dengan menyerukan seluruh rakyatnya. Nah, untuk berziarah ke kuburan. Nah, raja ini menyuruh semua rakyatnya harus berziarah ke kuburan orang tua mereka yang telah meninggal dunia atau leluhur mereka. Oh. Nah, pada saat itu kan berziarah ke kuburan dengan asumsi makam yang tidak disembayangi berarti makam orang tuanya perlengkapan yang sembahyang itu kan ada terkaitan dengan Qingming. Nah, pada saat itu kan yang di dinasti Ming ini mereka sembahyangnya itu beda. Nah, mereka akan menyediakan itu Xiu Kim, itu kertas emas kehidupan. Nah, itu yang biasa kita persembahkan kita itu bakar ya. Iya, yang kita Yang bakar kita itu bakar itu apa ya. namanya itu Shojin ya, yang Shaoji. Shojin, ya. Ada yang Nah, perak, itu ada iya yang emas betul. ya, itu ya. Nah, itu juga ada yazi itu kan yang tek cao dan ditindi itu kan. Itu yang seperti pusaran angin pusar itu yang bulat-bulat Bulat itu, muter-muter ya. ya, itu di atas di kuburan itu kan akan ditindih kan, ditindih. sebuah yang muter-muter Itu dengan maksudnya batu. ditindih itu untuk apa itu biasanya? Nah, ditindih itu kan maksudnya itu kan itu sebuah maksudnya memberikan Simbol sebuah ya. simbolis. Simbolis. Iya, simbolis itu kan Penghormatan seperti lah ya. iya, benar. Penghormatan terhadap leluhur kita itu kan muter-muter itu kan seperti angin. Angin berputar itu walaupun kita berputar jauh, Tetap kembali kita ya. akan kembali ke Satu tujuan. ke Satu titik. tujuan, ke Iya, titik ke satu pokoknya titik ke ya, ke pokoknya. intinya itu ya, Iya, kembali betul. ke orang tua kita walaupun dia udah meninggal jauh, Ya. udah meninggal udah lama. Nah, kita tetap bisa memikirkan dia kembali. bisa Nah, kembali itu lagi. arti Oh, dari itu artinya ya. pusakanya itu Ah, ya. Terus yang ketiga itu
Huangzi. Huangzi itu yang kuning itu ya, selebaran kuning yang kecil. Oh, yang kecil. Yang kecil yang kertas kuning. itu ya. Iya, yang kayak ada bentuk apa tuh kayak bunga gitu ya, bentuk yang kuning Oh, itu. seperti Ya, ada yang bunga itu, itu ya, ya. yang kuning itu. Nah, itu juga disediakan. Itu sebelumnya itu kan yang saat ini kan itu biasanya dipakai dengan kertas minyak. Yang seharusnya zaman dahulu mereka menggunakan jerami. Oh, jerami. Jerami, bahannya Oh, dari dibentuk jerami. ya? Iya, bentuknya dari jerami. Nah, itu. Nah, yang keempat itu jinzi. Jinzi itu yang dari emas. Ya, Oh, dari kimchua emas. itu Oh, kimchua yang yang biasa yang biasa kuning, orang terus bakar. di tengahnya itu berwarna emas. Emas, iya. Nah, jenisnya itu. Terus yang kelima itu ginchua. Ginchua itu yang dari perak. Yinzi. 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 Iya. Kan tadi kan udah ada yang emas, juga ada yang perak. Nah, yang terakhir itu Jin Yinsan. Jin Yinsan itu Kim Ginshua itu yang. Nah, kenapa kita bilang Jin Yinsan? Nah, itu dari berbagai kertas-kertas yang kita sediakan itu kan ada makna-maknanya. Maknanya. Nah, dikumpul, setelah dibakar itu kan menumpuk. Menumpuk jadi Menumpuk satu. jadi satu itu. Oh. Nah, terakhirnya kita bilang itu kan seperti gunung. Gunung. Oh, Nah, gunung yang dikumpulkan itu Gunung menumpuk yang- menjadi kumpul. Ya, yang kita pakai. Nah, itu saatnya itu menjadi sebuah energi. Nah, jadi gunung itu kan menjadi sebuah energi. Nah, panasnya itu. Nah, itu akan Hawanya ya ya. hawanya Hawa itu, panasnya karena itu hawa ya. panasnya itu. Nah, makanya di saat itulah dinamakan Qingming. Oh, Qingming. Nah, kan hawa panas itu kan Makanya- kita membakar banyak kinginchua lah, ada kimchua lah, ada Itu sebagai sebenarnya jenis efeknya itu hawa panasnya yang hawa diambil panasnya ya diambil dari itu ya. yang Energinya, menjadi sebuah energi. energi, Energi ya, ya, energi iya. panasnya yang kita diambil untuk kita memberikan mempersembahkan kepada Pada leluhur leluhur kita ya. Oh, jadi supaya bisa menyerap energi itu dipakai untuk mereka Iya, itu untuk mereka. menghangatkan Iya, ya menghangatkan, sebenarnya ya. bener itu. Oh, gitu ya. Nah, itu Jadi- kan no, hasil hasil bakar tadilah yang menjadi sebuah gunung. Jadi Qingyinsan itu yang kita bilang. Nah, Ya. nah baik kita kembali kepada MC mungkin. Saya coba bertanya sedikit ya. Bagaimana itu ada kesimpulan nggak yang bisa disampaikan untuk dari Qingming ini? Oh, JS Hendra ya. Ya. Apakah yang bisa disampaikan lagi tentang Qingming ini? Mungkin Qingming ini kan seperti kita tahu tujuan dari Qingming itu yaitu menghormati nenek moyang kita, leluhur kita, dengan kita berziarah kemudian sembahyang, memberikan persembahan kepada kakek nenek kita, saudara-saudara kita, keluarga terdekat kita yang telah tiada. Jadi kita bisa ke sana itu kita berkumpul bersama keluarga, mengenang kembali sehingga terbentuklah silaturahmi yang kuat mempererat hubungan. Makanya setiap tahun itu Qingming itu dari segala penjuru kota itu kita berkumpul untuk merayakan pada hari H ini. Mungkin sekian. Mungkin itu. Oh, itu saja ya. Oke, terima kasih. Ini kok. Ada tambahan. Ada tambahan yang bisa disampaikan lagi dari Tauchin Lasmi? Oke, baik. Saya memberikan sedikit tambahan ya. Nah, itu dari makna apa Qingming itu kan awalnya itu gini. Ada dari Nabi Kongzi itu kan salah seorang murid Jiseng Kongzi, Nabi Agung Kongzi ini yang bernama Zhengzi. Ya, Zhengzi itu berkata, hati-hatilah. Nah, saat orang tua meninggal dunia itu, dan janganlah lupa memperingati sekalipun telah jauh. Nah, kan meninggal dunia itu kan berarti udah jauh dari Jauh kita. dari kita, ya. Tapi kita jangan lupa terhadap mereka. Jasanya ya. Iya, jasa mereka. Harus selalu mengingat. Nah, dengan demikian rakyat akan kembali tebal kebajikan. Nah, dari sana kita mendapat kebajikan. Nah, itu kan ayat suci ini tersurat. Tersurat itu ada dalam salah satu kitab suci agama Konghucu, Kongjiao kita. Oh, ada ya. Atau Rujiao ini di dalam kitab Sesu. Oh, Sesu. Nah, kita ini menceritakan Qingming ini bukan hanya cerita-cerita doang. Iya. Nah, itu seluruh yang kita membicarakan, membahasnya itu rangkum ini dari semua masa lalu ya? ada di dalam Sesu, kitab Sesu. Oh, sudah dijabarkan ya? Iya, berarti ya dijabarkan. Nah, di dalam kitab Sesu ini. Nah, dan juga khususnya ada di dalam kitab Lunji. Nah, sabda suci ini kan berada di jilid 1
di di bab 1 Di bab di 1. ayat 9-nya. Nanti di sana ada menceritakannya tentang Qingming itu apa, seperti apa gitu. Qingming. Ya. Nah, kita kan selalu juga berziarah ke makam dan bersembahyang kepada leluhur kita. Nah, orang tua, keluarga adalah sebuah sepertinya perintah agama Konghucu sebagai wujud laku bakti. Nah, xiao seorang anak terhadap orang tuanya. Oh, bakti. Xiao xing, ya xiao xing, ya kita harus berbakti biasa, terhadap ya. orang tua kita atau leluhur dan keluarga. Nah, kita juga diajarkan untuk tidak melupakan tanpa adanya mereka, maka tidak ada kita. Iya, betul sekali. Iya kan? Tidak ada kita di atas dunia ini. Pasti. Tanpa orang tua Iya. kita tidak akan muncul, Ada. berada di dunia ini. Benar kan? Semua Iya, berkat semuanya jasa orang tua jasa. kita ya. Nah, makanya kita harus selalu berbakti, mengingat kebaikan mereka, nah, melakukan kebajikan. Dan kita Nah, akan melakukannya sebaliknya. Ya, benar, melakukan kebajikan ya. Nah, itu yang diajarkan. Oke. Pada ya, kita Oke. kembali lagi kepada Oke, Taoxin semakin dan seru ya pemirsa ya. Kita sudah membahas ini. Jika ingin bertanya boleh silakan hubungi nomor telepon 081 161 00386. Dan sebelumnya pertanyaan kita akhiri, kita akan kembali setelah yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Halo pemirsa, kita jumpa lagi. Nah, kita akan bertanya ya kepada Taoxin Laksmi. Kesimpulan ya, kita akan bertanya tentang kesimpulan dari semua arti Qingming ini apa? Nah, Mungkin kesimpulan pemirsa yang- bisa tahu ya. oke. Baik, terima kasih MC kita Taoxin Dengeschan. Iya. Nah, kita merangkum sedikit kesimpulan dari Qingming itu apa. Nah, sebetulnya itu Qingming itu adalah di antara watak-watak yang terdapat di antara langit dan bumi. Sesungguhnya itu manusialah yang termulia di antara perilaku manusia. Tiada yang lebih besar daripada laku bakti, xiao ti. Nah, di dalam laku bakti tersebut tiada yang lebih besar daripada penuh hormat. Hormat. Ya, kita memberi hormat dan memuliakan orang tua kita. Nah, hormat memuliakan orang tua itu tiada yang lebih besar lagi daripada selaras dan harmonis kepada Tuhan. Huang Tian, ya, kepada Huang Tian. Nah, itu dari Qingming itu. Nah, hakikat persembahyangan Qingming itu, ya, atau Qingming itu adalah melakukan ziarah di kuburan. Oh, di kuburan. Ya, atau ke makam orang tua kita dan leluhur serta saudara. Kemudian kita melaksanakan persembahyangan yang disajikan dengan makanan, minuman, ya, sebagai perwujudan rasa hormat kita. Dan laku bakti xiao, nah terhadap selayaknya itu persembahyangan tidak dilaksanakan. Kadang-kali kalau ada yang sebagian orang kan yang jauh, nah mereka tidak melaksanakan di dalam rumah, terkecuali yang berada di luar daerah, jauh dari makam. Nah, itu mereka akan melakukan di makam tapi dikremasi. Orang itu dikremasi, mereka tidak akan ke kuburan. Mereka akan maksudnya abu jenazah orang tua atau leluhur itu kan akan dibawa ke vihara atau miao. Mereka akan taruh ke sana gitu di dalam ya. miao. Nah, Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjabarannya Taoxin Laksmi dan JS Hendra. Tidak terasa ya, waktu kita juga sudah sampai ya 1 jam kebersamaan kita, dan kita akan jumpa lagi 2 minggu ke depan acara Mimbar Agama Konghucu ini. Namun jangan khawatir jika ada pertanyaan, jika ingin kita mengetahui lebih jauh lagi tentang ajaran leluhur agama tradisi Tionghoa, ajaran Nabi Konghucu, Rujiao, Konfusianisme, silakan menghubungi Sekretariat Gunung Krakatau 107 Medan atau nomor telepon 081 6065 4066. Terima kasih para pemirsa TPRI Sumut, TPRI Pemersatu Bangsa
dan Pak Tau Chin Lasmi dan JS Hendra yang telah berkenan hadir di TVRI Medan ini. Wei Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Xian Yu Yi Te. Akhir kata, saya Tau Chin Denjus Chan dan narasumber mengucapkan sampai jumpa lagi. Xian Yu Yi Te hanya satu, itulah kebajikan. Sancai. 再见。 再见。再见。